Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Rosi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang demokrasi dan demokrasi di Indonesia. Pengertian demokrasi, pengertian etimologis ada dua, yaitu demos dan kratos. Demos sendiri yang berarti rakyat, dan kratos kekuasaan atau pemerintahan. Demokrasi mengandung pengertian tiga hal penting, yaitu satu, pemerintah dari rakyat atau government of the people, yang berarti berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan dan tidak legitimasi pemerintahan. Dua, yaitu pemerintahan oleh rakyat, government of the by the people, berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan yang ditunjuk pemerintah. Tiga, pemerintahan untuk rakyat, government for the people, adalah suatu pemerintahan yang mendapat mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat digunakan untuk kesejahteraan mereka. Hakikat demokrasi: A. Kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi. Kebebasan pers atau kebebasan individu atau kelompok juga mengakibatkan keterbatasan individu atau kelompok yang mewujudkan dalam rambu-rambu etika dan moral kehidupan. B. Kesejahteraan, hak dan kewajiban yang sama, kedudukan yang sama di depan hukum. C. Keterbukaan kepemerintahan dan langkah-langkah pengelolaan keputusan harus diketahui dan disetujui rakyat. D. Etika norma kehidupan harus dijunjung tinggi. Prinsip demokrasi: A. Pengakuan hak asasi manusia. B. Pemisahan atau pembagian kekuasaan. C. Pemerintahan menurut hukum. D. Jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk prosedurnya. E. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. F. Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik. G. Kebebasan mengemukakan pendapat. H. Kebebasan berserikat dan berposisi. I. Pendidikan politik atau kewarganegaraan. Nilai-nilai demokrasi. Di sini nilai-nilai demokrasi terdapat 7 komponen, yaitu 1. Kesadaran akan pluralisme. 2. Musyawarah. 3. Pertimbangan moral. 4. Pemufakatan yang jujur dan sehat. 5. Pemenuhan segi-segi ekonomi. 6. Kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai itikat baik masing-masing. 7. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. Kultur demokrasi: 1. Menyelesaikan pertikaian dengan damai dan sukarela. 2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai. 3. Pergantian penguasaan secara teratur. 4. Penggunaan paksaan sedikit mungkin. 5. Pengakuan dan penghormatan nilai keanekaragaman. 6. Menegakkan keadilan. 7. Memajukan iptek. 8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Macam-macam demokrasi. 1. Atas dasar penyaluran kehendak rakyat, yaitu ada 2 komponen. 1. Demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. 2. Atas dasar prinsip ideologi. Di sini terdapat 2 komponen juga, yaitu 1. Demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Dan 3. Atas dasar yang menjadi titik perhatian. Di sini ada 3 komponen, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu tahun pertama pada tahun 1945 sampai 1959, itu di mana masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. 2.
yaitu periode kedua dimulai dari tahun 1959 sampai 1965, yaitu pada masa demokrasi terpimpin dan dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. 3. Periode ketiga yaitu pada tahun 1966 sampai 1998, di mana masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi yang lebih menonjolkan arogansi kekuasaan. Periode keempat yaitu pada tahun 1999 sampai sekarang, di mana masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuasaan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif, dan yudisial. Pokok-pokok demokrasi di Indonesia yakni terdapat 10 pokok-pokok demokrasi Indonesia. Yang pertama, mengedepankan musyawarah mufakat. 2. Mengedepankan kepentingan umum. 3. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. 4. Penyaluran aspirasi rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat. 5. Berdasarkan hukum. 6. Pemerintah berdasarkan konstitusi. 7. Kepala negara atas nama rakyat. 8. Mengakui hak dan kewajiban atau hak asasi. 9. Memiliki kelembagaan dan pengaturan wilayah negara. Dan yang terakhir, menganggap bahwa demokrasi bukan tujuan tetapi sarana untuk mencapai tujuan. Di sini terdapat perbedaan pendapat. Ini ada 3. 1. Perbedaan pendapat dihormati dan dibenarkan. 2. Unsur tanggung jawab. Pendapat kedudukan yang sama perlu memelihara persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang paling penting adalah dalam menyalurkan pendapat dan keinginan melalui wadah yang telah di pusat maupun di daerah. Ini terdapat dinamika 5 dinamika demokrasi di Indonesia. Yang pertama, sebuah desain besar Indonesia yang demokratis telah diletakkan dan mulai dijalankan. Yang kedua, namun masih menghadapi berbagai kejadian yang belum mencerminkan kehidupan demokratis yang cerdas dan bermakna. 3. Penggunaan kebebasan masih bersering melampaui batas kepatutan dan hukum, serta bahkan ada yang mengarah ke anarki. 4. Perbedaan perdagangan dan kepentingan masih sering disampaikan dengan cara yang tidak berbudaya, bahkan menggunakan kekerasan. 5. Kekecewaan dan kemarahan karena kekalahan dalam suatu proses demokrasi, misalnya di pilkada acap kali juga ditumpahkan dalam bentuk kekerasan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semangat terus berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.